Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan subbab terakhir di bab 1 yaitu tentang titik berat. Nah, coba perhatikan terlebih dahulu ilustrasi gambar berikut. Nah, itu ada beberapa orang yang memanggul beban di atas kepala tanpa terjatuh. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang titik berat. Mari simak penjelasan selengkapnya. Oke, jadi pertama kita bahas dulu tentang pengertian dari titik berat itu apa ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa benda itu tersusun atas beberapa partikel-partikel yang bermassa. Nah, karena punya massa, maka partikel tersebut pasti akan mempunyai gaya berat. Nah, saking banyaknya partikel tadi ya, jadi gaya berat partikel itu dijumlahkan menjadi satu. Nah, titik tangkap dari jumlah antara gaya berat partikel-partikel itu yang dinamakan dengan titik berat. Jadi pusatnya tuh di situ. Pusat dari massa atau gaya berat dari partikel-partikel tadi yang menjadi gaya berat suatu benda. Nah, itulah yang dinamakan dengan titik berat. Jadi titik tangkap gaya berat benda. Artinya ketika benda itu kita sanggah atau pada titik beratnya itu, maka benda akan setimbang. Nah, kita simbolkan dengan huruf Z ya untuk titik berat benda. Seperti titik koordinat, maka titik berat benda itu juga bukan dibagi ya, tapi terdiri dari dua komponen, yaitu komponen X dan Y. Jadi misalnya ini ada benda hitam, kita cari titik beratnya, maka pasti akan terdiri dari X0 dan Y0. Maka kita tuliskan Z sama dengan X0, Y0. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas titik berat dalam 3 jenis ya. Yang pertama adalah titik berat benda berbentuk garis, kemudian yang kedua benda berbentuk bidang, dan yang ketiga adalah benda berbentuk ruang. Nah, ketiganya ini hampir sama ya rumusnya, jadi perbedaannya hanya pada ini. Jadi kalau untuk garis kita pakainya L atau panjang garis. Kemudian untuk bidang kita pakainya adalah A atau luas bidang. Kemudian untuk ruang kita pakainya V. Jadi rumusnya sama. Untuk mencari X0 itu sigma L X per sigma L. Artinya ketika jumlah garisnya itu ada 2 misalnya, maka yang kita pakai nanti adalah L1 X1 ya, jadi X0 sama dengan L1 X1 plus L2 X2 per L1 plus L2. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kalau cuma dalam bentuk rumus gini masih bingung ya, nanti akan lebih jelasnya ketika kita perhatikan contoh soal. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa bidang 2 dimensi yang sudah diketahui letak titik beratnya. Jadi ada segitiga yang titik beratnya ini untuk tinggi ya. Jadi tingginya berada pada sepertiga T atau sepertiga tinggi. Jadi misalnya ini tinggi, maka letak titik beratnya itu ada pada sepertiga T. Kemudian untuk jajar genjang itu ada setengah T, untuk bidang juring lingkaran dan bidang setengah lingkaran ada seperti itu ya rumusnya. Nah, yang paling sering keluar itu adalah segitiga dan persegi atau segi empat ya. Jadi nanti perlu dihafalkan ya, karena kadang di soal itu tidak diketahui. Itu untuk titik berat bidang. Kemudian yang selanjutnya ini ditampilkan beberapa titik berat bangun ruang ya. Yang pertama adalah prisma. Jadi kalau prisma itu letak titik beratnya berada pada setengah L ya di sini ya. L di sini adalah panjang sisi tegak atau kita pakai setengah T juga bisa. Kemudian silinder pejal juga setengah T. Untuk limas dan kerucut itu seperempat T. Nah, jadi bedanya kalau segitiga tadi sepertiga T, kalau dalam bentuk ruang ya, limas maupun kerucut itu seperempat T ya. Ini yang perlu dihafalkan. Tapi jangan khawatir ya, nanti semakin banyak kalian latihan soal, maka rumus-rumus ini akan kalian hafal dengan sendirinya. Jadi memang harus banyak latihan soal biar makin hafal dengan rumus-rumusnya. Fisika memang harus seperti itu. Oke, nah untuk lebih pahamnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Nah, contoh soal pertama kita bahas tentang benda berbentuk garis. Nah, di sini ada 4 garis, yaitu warnanya oranye, biru, hijau, dan merah. Nah, pertanyaannya adalah di mana letak titik berat dari bangun berbentuk garis tersebut. Jadi ini adalah gabungan dari kawat-kawat ya yang dibentuk seperti itu. Yang ditanyakan adalah letak titik beratnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita
kita perlu bantuan. Nah, kita gambarkan lagi. Ini ada 4 garis ya. Kemudian kita perlu bantuan sumbu koordinat untuk menentukan ini satuan panjangnya. Nah, setelah kita pasang, jadi sumbu Y itu kita pasang pada bagian yang paling pinggir sini, sumbu X juga kita tempatkan pada garis yang paling bawah untuk mempermudah. Nah, setelah itu kita lihat satu persatu dari garisnya. Nah, kita tinjau dulu garis yang pertama, itu garis Z ya, Z1 atau yang berwarna oranye kita lihat. Nah, untuk garis ini letak titik beratnya adalah titik di tengah-tengah sini ya. Nah, sekarang kita lihat ini berada pada X berapa. Nah, maka kita tarik titik ini ke sumbu X. Oh, dia berada di X1. Kemudian garis kedua biru, kita tinjau, lihat warna biru. Jadi titik berat garis itu selalu di tengah-tengah. Di tengah-tengah sini kita tarik ke sumbu X. Oh, berarti dia terletak di X2. Kemudian garis 3 ini yang warna hijau, itu kita juga tarik ke bawah sumbu X. Nah, ternyata titiknya berhimpit dengan X komponen pada garis keempat ya di sini ya. Jadi ini Z3, ini Z4, itu X-nya sama ternyata. Maka kita tuliskan X3 sama dengan X4. Oke, nah itu untuk komponen X-nya. Sekarang Y-nya juga sama. Jadi untuk garis pertama, ini itu terletak pada sumbu Y1. Nah, jadi kan meskipun ini tengah-tengah ini ya, tengah-tengah garis, tapi menghitungnya bukan dari garis birunya, tapi kita ngitungnya dari ini, Y-nya sama dengan 0. Jadi ketika di sini sampai sini itu sudah berapa itu? Karena panjangnya 8, berarti setengahnya ini 4. Kemudian dari garis biru ke bawah sini juga 4. Maka Y1-nya nanti sama dengan 8. Itu. Kemudian Z2-nya kita juga cari Y2-nya ya. Di sini kita tarik ke sumbu Y di sini, maka kita dapat Y2. Nah, ternyata Y2 juga sama dengan Y3 ini. Nah, Y4-nya perhatikan karena titiknya ini berada pada sumbu Y sama dengan 0, maka Y4-nya juga sama dengan 0. Nah, untuk lebih memudahkan, maka kita perlu membuat atau menuliskannya dalam bentuk tabel. Boleh dalam langsung rumus itu nggak apa-apa, tapi kalau saya menyarankan ditulis dalam bentuk tabel saja. Jadi kita tuliskan dari 1, 2, 3, 4 ya, garis 1, 2, 3, 4. Kemudian kita tuliskan L itu panjangnya. Kita tuliskan panjang garis pertama itu 8, panjang garis kedua itu 4 tambah 8, 12. Kemudian panjang garis ketiga 4 tambah 4, 8. Panjang garis keempat 2 tambah 2, 4. Kemudian XY-nya tadi kita masukkan. Untuk Z1 tadi, X-nya itu berada pada 4 ya, karena ini ngitungnya kan tadi sini ya. Udah ada ini, dari sini ke sini itu 4. Kemudian Y-nya tadi dari sini ke sana itu 4. Dari biru ke sumbu Y sama dengan 0 itu 4, jadi 8. Seterusnya ini juga ya untuk X2 tadi. Ini tengah-tengahnya 4 tambah 8 kan 12 ya, tengah-tengahnya berarti 6. Kemudian tingginya tadi biru ke bawah itu 4. Kemudian garis ketiga juga kita tuliskan lagi. Ini X-nya tadi 12 ya. Kemudian Y-nya setengahnya ini 4. Nah, kemudian untuk Z4 kita tuliskan X-nya 12 dan Y-nya sama dengan 0. Nah, setelah kita peroleh ketiga nilainya ini, L, X, dan Y, maka untuk mencari letak titik berat itu kan yang kita perlukan tadi adalah sigma LX ya. Untuk X0 kita pakai sigma LX, maka kita perlu mengalihkan yang ada di kolom L dengan yang ada di kolom X. Kita tuliskan di kolom LX. Nah, 8 kali 4, 32, dan seterusnya. Kemudian untuk mencari titik berat terhadap sumbu Y atau Y0-nya kita perlu LY, maka kita kalikan L dengan Y. 8 kali 8, 64, dan seterusnya ke bawah. Setelah itu, untuk mencari letak titik berat kita masukkan pada rumus. Nah, kalau X0 itu sama dengan sigma LX per sigma L. Artinya, ini dijumlahkan ya, jadi LX tadi kan kita sudah kalikan. Ini LX garis 1, 2, 3, 4. Karena ini sigma, maka kita jumlahkan semuanya. L-nya juga kita jumlahkan semuanya. LY-nya pun juga, maka kita peroleh X0-nya sama dengan 7,75.
dan Y0-nya kita peroleh 4,5. Maka kita dapatkan titik berat bangun berbentuk garis tadi yaitu 7,75 titik koma 4,5. Jadi untuk menuliskannya ini boleh pakai titik koma untuk membedakan koma nilainya ya. Itu. Nah, itu untuk titik berat benda berbentuk garis. Ya. Selanjutnya kita bahas contoh soal yang kedua, yaitu titik berat benda berbentuk bidang. Nah, di sini ada 3 bidang, ya, bidang hijau toska, pink, dan merah. Nah, ya, pertanyaannya juga sama, di mana letak titik berat dari benda berbentuk bidang tadi? Nah, untuk mencari titik berat ketiganya, maka kita perlu meninjau satu-satu mana letak titik berat bidang masing-masing. Nah, karena bentuknya persegi panjang, maka letak titik beratnya berada pada perpotongan diagonalnya. Ya, diagonal ini ya. Ya, kita cari komponen X-nya, X1, X2, X3, Y1, Y2, dan Y3. Nah, kalau sudah kita tuliskan pada tabel. Nah, jadi untuk menentukan letak titik berat bidang, maka yang kita perlukan adalah pertama luasnya dulu. Jadi kalau tadi garis itu panjang, kalau bidang adalah luas. Maka kita lihat letak ukuran luas dari bidang pertama ya. Ini bidang hijau itu di sini X-nya 4, naiknya 8, Y-nya 8. Maka luasnya adalah 32. Untuk yang pink ini X-nya 6, Y-nya 4, maka 6 kali 4, 24. Kemudian untuk yang 3, bidang merah, itu X-nya 8, tingginya 4, jadi 32. Nah, untuk menentukan luas ini, maka nilai negatif tidak diikutkan ya, karena luas itu bernilai positif. Nah, baru ketika kita mau menuliskan letak komponen X dan Y-nya, maka tanda negatif ini perlu kita ikutkan. Ya, jadi untuk bidang pertama ini kan ada min 4 ya. Tapi karena letaknya itu pada setengah-tengahnya, maka setengahnya min 4 itu adalah min 2. Kemudian setengahnya 8 itu 4. Ya. Kemudian bidang 2 juga kita cari tengah-tengahnya. Setengahnya 6 itu 3, setengahnya 4 itu 2. Yang merah ini setengahnya 8 itu 4. Setengahnya dari 4 ke 8 ini 2 ya. Jadi ini kan 4, tapi setengahnya itu 2. Nah, kita mengukurnya bukan dari sini, tapi dari bawah ya, dari Y sama dengan 0 sini. Maka dari sini ke atas ini sudah 4 ditambah 2, maka jadi 6. Nah, untuk menentukan letak X0 dan Y0-nya tadi, kita perlu sigma AX. Maka kita kalikan A dan X, kemudian kita jumlahkan. Ya, setelah itu kita kalikan A dengan Y juga kita jumlahkan untuk memperoleh Y0-nya. Maka kita peroleh titik beratnya X0 sama dengan sigma AX per sigma A itu 136 per 88 sama dengan 1,54, dan Y0-nya sigma AY per sigma A sama dengan 368 per 88 sama dengan 4,18. Maka kita peroleh titik berat bidang sebesar 1,54 4,18. Nah, itu untuk titik berat benda berbentuk bidang. Nih, contoh soal yang ketiga itu adalah titik berat benda berbentuk ruang. Nah, di sini ada 2 buah bangun ruang, yaitu kubus dan limas pejal digabung menjadi 1. Nah, pertanyaannya di mana letak titik berat dari benda pejal tersebut? Ya, jadi untuk mencari letak titik beratnya sama seperti tadi, kita perlu mencari V, X, dan Y-nya. Nah, jadi karena bangun ruang kita pakainya volume. Nah, masih ingat ya, volume kubus itu rumusnya R pangkat 3 atau rusuk pangkat 3. Karena rusuknya 10 meter, maka V-nya jadi 1000. Kemudian untuk limas, rumus volumenya adalah, masih ingat? Ya, sepertiga luas alas kali tinggi. Ya, kita peroleh 200 meter kubik. Nah, untuk mencari X-nya kita lihat untuk kubus itu letak titik beratnya itu berada di tengah-tengah sini. Ya, di tengah-tengah bukan kumpulan di perpotongan diagonalnya di sini. Maka untuk X-nya itu adalah setengah dari panjang rusuknya. Jadi kalau rusuknya 10, maka tengah-tengahnya sini berada pada angka 5. Kemudian untuk tingginya, karena R-nya 10, maka Y-nya juga setengahnya, yaitu 5. Kemudian untuk limas, karena alasnya berhimpit dengan kubus, maka X-nya sama dengan X kubus, yaitu 5. Kemudian Y-nya, tadi di depan kita sudah tampilkan untuk titik berat limas itu berada pada 1/4 tinggi.
Yang di sini diketahui seperempat tinggi, meskipun kalau nggak diketahui harus tetap hafal ya. Nah, karena tingginya 6 maka seperempatnya sama dengan 1,5. 1,5 itu kita ukur dari alas limas. Padahal kita harusnya mengukur dari alas sini, dari bawah. Nah, karena rusuknya sudah 10 ditambah lagi tadi 1,5 maka Y dari limas itu sama dengan 11,5. Oke, nah sekarang yang kita perlukan adalah sigma Vx. Maka kita kalikan V dengan X. Ya, 1000 kali 5, 200 kali 5. Kemudian kita jumlahkan Vy juga ya. 1000 kali 5, 200 kali 11,5. Kita jumlahkan. Maka kita peroleh X0-nya itu sigma Vx per sigma V sama dengan 6000 per 1200 kita peroleh 5. Kemudian Y0-nya kita pakai sigma VY per sigma V sama dengan 7300 bagi 1200 dapat 6,08. Jadi kita peroleh titik beratnya sama dengan 6,08. Nah, sebenarnya untuk mencari letak titik berat ketika bendanya itu simetris, maka untuk letak titik berat X itu tinggal kita bagi 2. Ya, jadi misalnya seperti ini. Seperti ini kan bendanya simetris. Kalau simetris maka ya udah kita tinggal pakai setengahnya aja, pasti nanti dapatnya juga setengah ya. Jadi setengah jadi panjang rusuknya. Karena tadi 10 maka pasti tengah-tengahnya itu 5 tanpa menghitung dengan rumus itu udah otomatis bisa. Jadi baik benda ruang, bidang, garis maupun ya ketiganya ketika bentuknya itu simetris maka letak titik beratnya itu pasti ada di tengah-tengahnya. Ya, jadi tidak perlu menghitung dengan rumus apa. Langsung kita bisa lihat secara langsung, oh di tengah-tengahnya. Nah, seperti itu. Itu untuk letak titik berat garis, bidang, dan ruang. Nah, kalau bentuknya tidak beraturan gimana? Nah, jadi ini ada solusi untuk menentukan letak titik berat benda yang tidak beraturan itu dengan percobaan. Jadi nanti kalian bisa coba sendiri ya. Jadi misalkan ada benda yang tidak beraturan, itu caranya kita buat 3 lubang minimal ya. Kita misalkan A, B, C, kita buat lubang. Kemudian setelah kita buat lubang, nah kita buat ini. Jadi beban kemudian kita ikatkan pada tali. Nah, talinya itu kita ini sejajarkan dengan titik ya. Jadi kita pasang ini seperti ini posisinya, kemudian titiknya kita paskan di tali. Nah, kita lihat di sini. Nah, garis ini kita buat titik-titik ya. Jadi garis lurus tegangan tali yang sudah digantung beban tadi kita buat titik-titiknya seperti pada sebelah kanan. Itu untuk titik A. Kemudian lakukan perlakuan yang sama pada titik B dan C. Nah, C ini juga C letakkan titiknya pada ini di bagian paling atas, kemudian tempelkan lagi beban yang sudah diikatkan pada tali tadi, kemudian tarik garis buat dalam bentuk garis putus-putus, kemudian gambarkan sudah, kemudian titik yang ketiga juga ini B juga sama seperti itu, maka kita akan peroleh perpotongan dari ketiga garis tadi. Nah, itu adalah letak titik beratnya. Seperti itu caranya. Nah, kalian bisa mencoba sendiri. Nah, untuk lebih memahamkan lagi, silakan ini ada latihan soal dicoba. Ini ada benda berbentuk garis gabungan dari 4 kawat juga, ya, merah, kuning, ungu, dan biru tuska. Kemudian yang kedua benda berbentuk bidang, dan yang ketiga berbentuk ruang. Silahkan, selamat mencoba, semoga lebih paham. Nah, jadi aplikasi dari titik berat ini adalah pada ini ya, di awal tadi ya. Jadi orang-orang yang memanggul beban di atas kepala itu sebenarnya menggunakan konsep titik berat. Nah, jadi sehingga ketika kita tahu, oh benda ini letak titik beratnya di sini, maka dia bisa setimbang. Jadi meskipun tanpa menghitung sebenarnya bisa ya kita mengira-ira. Nah, jadi aplikasi ini juga dilakukan pada ini ya, pembangunan jembatan, kemudian pembuatan meja, peralatan rumah tangga itu juga menggunakan titik beratnya ini. Bagaimana kita bisa menghasilkan satu produk dengan pada posisi yang setimbang. Jadi aplikasi dari bab 1 itu berada pada kehidupan sehari-hari, contohnya tadi ya pada pembuatan beberapa produk. Jadi ketika kalian nanti masuk ke teknik sipil ya, itu ini sangat diperlukan sekali ya ketika bagaimana membangun jembatan biar setimbang berapa beban yang bisa ditopang oleh jalan ini ya, terowongan misalnya
tiangnya sebesar apa, nah itu bisa dipakai. Jadi ini aplikasinya pada hal tersebut. Oke, itu materi untuk bab 1 akhirnya selesai. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kita pelajari ini bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Jika ada hal yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Bisa kita diskusikan di Japri atau di Google Classroom. Thank you. Sampai akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.